Nama Bude Mukinem, umurnya 57 tahun, menjadi salah satu penganyam yang ada di desa Soropadan ini. Bude Mukinem mengambil daun pandan pada pagi hari. Bude Mukinem melakukan perjalanan menuju pantai menggunakan sepeda ontel. Untuk mengambil daun pandan harus pagi, karena jika siang, duri daun pandan menjadi keras. Peralatan yang dibawa Bude Mukinem yaitu tas yang digunakan untuk tempat daun pandan, sabit untuk memotong pandan, dan tali untuk mengikat pandan. Jarak yang ditempuh Bude Mukinem menuju pantai 10 km dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Perjuangan Bude Mukinem untuk mengambil daun pandan sangatlah tidak mudah. Bude Mukinem mengambil daun pandan di Pantai Baros yang berlokasikan di Dusun Baros, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bude Mukinem mengambil pandan di Pantai Baros karena perjalanan yang dilalui tidak begitu sulit jika menggunakan sepeda. Kesulitan dalam mengambil daun pandan dapat terjadi ketika air laut sedang pasang atau dalam bahasa Jawanya adalah rob. Menganyam pandan merupakan pekerjaan selingan yang dilakukan oleh Bude Mukinem sembari di sawah. Sejarah awalnya melihat tanaman pandan di sepanjang pantai itu banyak sekali, dan punya keinginan pandan itu berguna, yaitu diolah dibuat anyaman, dibikin tas dan lain-lain. Itu prosesnya lama sekali, Mas. Satu minggu. Soalnya pengolahan itu menghilangi durinya dan dibelah kecil-kecil, lalu diiketin, direbus, direndam 1 malam, baru dijemur, baru sudah kering, baru bisa dianyam. Kalau tinggal nganyam bisa 2 longsong. Kalau untuk cuma sekedar sampingan ya 1, kurang lebih 1. Sebelum dianyam, tanaman pandan memerlukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu dipisahkan durinya dari daun pandan, lalu daun pandan dibagi menjadi 2 bagian. Setelah itu, daun pandan diikat, dimasukkan ke dalam laji dan diberi air. Lalu direbus hingga berubah warna menjadi kekuningan. Setelah direbus, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam ember. Di dalam ember tersebut diberi air biasa dan direndam selama 1 malam. Setelah direndam semalam, bilas daun pandan tersebut lalu dijemur hingga berubah warna menjadi putih. Setelah berubah warna menjadi putih, lalu diberi air agar daun pandan menjadi mekar. Setelah diberi air, daun pandan dibesut atau dikerok agar lurus. Tahap yang terakhir, daun pandan dijemur selama beberapa jam hingga kering agar tidak putus. Baru setelah itu bisa dianyam. Penjemuran merebusnya itu juga lama, sekitar 2 jam. Karena supaya warnanya itu putihnya itu merata dan awet, tidak tumbuh jamur. Pakai air biasa dan bisa juga pakai deterjen biar bersih dan putih. Macam-macam, Mas. Bisa buat tas, dompet, 15.000 per longsong. Untuk kesehariannya ya nggak cukup, Mas, untuk kebutuhan seharinya.
Ya kadang kalau ada pekerjaan di sawah, ke sawah, itu bisa menambah untuk kebutuhan sehari-hari. Penuh kesabaran dan ketelatenan, Mas. Karena sangat lama sekali untuk prosesnya anyaman pandan itu. Kalau bapak-bapak itu jarang yang telaten, Mas. Kebanyakan ibu-ibu atau simbah-simbah itu untuk kegiatan sehari-harinya. Dan karena bapak-bapak itu punya pekerjaan yaitu kadang cari rumput untuk ternaknya. Biasanya memelihara kambing. Biar semua cukup untuk ibu-ibu dan bapak kan bisa untuk kehidupan. Oma Pandam itu adalah sebuah entitas usaha yang dilahirkan oleh kebetulan ide dan gagasannya itu dilahirkan oleh Gusti Putri Pakualam. Jadi di sini ada tiga orang pendiri yang memang saling sepakat untuk mewujudkan gagasan ini. Kemudian lahirlah Oma Pandam ini gitu. Oma Pandam memang baru berdiri sekitar 2 tahun, namun sampai saat ini perjalanannya sudah menaungi ada sekitar lebih dari 5 UKM. Pertama karena memang anyaman pandan itu merupakan salah satu seni tradisi yang mungkin bisa dibilang harus dipelihara. Karena pertama memang kebutuhannya sendiri memang ada, dan kedua pelaku pekrianya sendiri, yaitu pelaku penganyamnya sendiri juga sudah makin sedikit jumlahnya. Dan kami tergerak di sini untuk menaungi mereka supaya mereka juga masih punya semangat untuk meneruskan tradisi ini. Produk-produk yang dihasilkan dari anyaman pandan itu sendiri ada berbagai macam range-nya, mulai dari kebutuhan seperti mungkin wadah atau tempat untuk menyimpan sesuatu. Kalau zaman dahulu kala mungkin yang paling dasar itu menyimpan beras ya. Jadi ketika membutuhkan alat untuk menyimpan beras atau menyimpan kebutuhan pokok, itu memang disimpan di dalam selepen biasanya, bentuknya seperti dompet gitu ya. Kemudian range produk itu berkembang sesuai perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian. Itu berkembang jadi box, jadi keranjang untuk menaruh baju kotor, atau yang kita biasa sebut laundry basket, juga kebutuhan box-box untuk menyimpan foto, menyimpan benda-benda lain seperti itu. Juga ada yang dijadikan pot, dan ada berbagai teknik selain dianyam juga dipilin. Nah itu mungkin range produknya bisa sampai seluas itu. Kalau sampai sejauh ini kami di Jogja sendiri sudah melakukan mapping ya, mungkin bisa dikatakan komunitas yang masih bertahan sampai saat ini untuk menganyam itu, terutama pandan, itu di Desa Soropadan. Jadi mungkin istimewanya itu tidak kita temukan di tempat lain gitu. Dan kami merasa mereka ini sebagai pejuang-pejuang atau pekria-pekria yang masih mau mempertahankan tradisi ini, walaupun dengan sejumlah hal yang sangat dilematis untuk mereka, yaitu salah satunya dari faktor ekonomi. Harapan saya tentunya seni menganyam ini lebih banyak ditularkan lagi, mau ke anak muda atau maupun kepada teman-teman yang usianya juga lebih lanjut. Justru menurut saya anak muda ini adalah kaum yang memang siap terhadap perubahan, karena
in the future, maksudnya di masa yang akan datang, mereka yang akan hidup di masa yang akan datang itu gitu. Jadi bukan generasi yang sudah lampau ya. Artinya perubahan ini adalah untuk mereka gitu. Jadi mereka harus ikut ambil bagian untuk ikut mensukseskan dan mempercepat mengakselerasi perubahan ini untuk sampai kepada tatanan yang kita inginkan, yaitu dunia yang lebih baik, tanah dan air yang lebih bersih, termasuk udara juga, supaya kita bisa hidup di muka bumi ini lebih lama lagi gitu. Ya belum tentu anak muda itu telaten Mas. Jikalau itu menghasilkan yang lebih bagus, barangkali anak muda bisa mau meneruskan anyaman pandan itu.